Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ulumul Quran dan perkembangannya. Adapun kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama Adinda Sofiatul Hasanah dengan NIM 212101040055. Yang kedua yaitu Karismatul Maghfirah dengan NIM 212101040039. Yang ketiga yaitu Maila Nur Maulida dengan NIM 212101040051, dan yang terakhir yaitu Zulfiatul Imamah dengan NIM 212101040071. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata atau idofi, yaitu ulum dan Al-Quran. Secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alimah ya'lamu ilmanan. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Kata ilmu juga berarti idra al-syai bil hakikoti, yaitu mengetahui dengan sebenarnya. Kemudian ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idofi dan makna alam atau nama diri. Yang pertama yaitu makna idofi. Makna idofi sendiri yaitu penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Inilah yang dinamakan makna idofi. Kemudian yang kedua yaitu makna alam. Definisi ulum Al-Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasih mansuh, asbabun nuzul, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya ialah ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 hal. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Yang ketiga, persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Dan yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. C. Cabang-cabang ulumul Quran. Sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai cabang dan macamnya, ulumul Quran tidak lahir sekaligus. Ulumul Quran menjelma sebagai suatu disiplin ilmu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan untuk memahami Al-Quran, baik dari segi keberadaannya maupun dari segi pemahamannya. Ilmu-ilmu Al-Quran pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu ilmu riyadhah. Ilmu riyadhah yaitu ilmu-ilmu yang hanya dapat diketahui melalui jalan riwayat, seperti bentuk-bentuk qiraat, tempat-tempat turunnya Al-Quran, dan sebab-sebab turunnya. Adapun yang kedua yaitu ilmu diroyah. Ilmu diroyah yaitu ilmu-ilmu yang diketahui melalui jalan perenungan, berfikir, dan penyelidikan, seperti mengetahui pengertian lafal yang gaib, makna-makna yang menyangkut hukum, dan penafsiran ayat-ayat yang perlu ditafsirkan. Dari dua dasar di atas tersebut, maka Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi membagi cabang ulumul Quran menjadi 17 cabang ilmu Al-Quran yang terpokok, yaitu yang pertama ilmu mawatin nuzul. Ilmu ini menerangkan tentang tempat turunnya ayat, masanya, awalnya, hingga akhirnya.
Yang kedua, yaitu ilmu tawarikh al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan masa turunnya ayat dan urutan turunnya satu persatu, dari permulaan turunnya sampai akhirnya, serta urutan turun surah dengan sempurna. Yang ketiga, yaitu ilmu asbab al-nuzul. Ilmu ini menerangkan tentang sebab-sebab turunnya ayat. Adapun yang nomor 4, yaitu ilmu qiraah. Ilmu ini menerangkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 5, yaitu ilmu tajwid. Ilmu ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini menerangkan di mana tempat memulai, berhenti, bacaan yang panjang dan yang pendek, dan sebagainya. Yang nomor 6, yaitu ilmu gharib Al-Quran. Ilmu ini menerangkan makna-makna kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab yang biasa, atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Adapun yang nomor 7, yaitu ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam suatu kalimat. Yang nomor 8, yaitu ilmu wujuh al-nazir. Ilmu ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada tempat tertentu. Yang kesembilan, yaitu ilmu ma'rifah al-muhkam al-mutasyabbih. Ilmu ini menjelaskan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang mutasyabih. Adapun yang ke-10, yaitu ilmu nasih wa al-mansukh. Ilmu ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian para mufassir. Yang nomor 11, yaitu ilmu badai Al-Quran. Ilmu ini bertujuan menampilkan keindahan-keindahan Al-Quran dari sudut kesastraan, keanehan-keanehan, dan ketinggian balaghahnya. Yang ke-12, yaitu ilmu ijaz Al-Quran. Ilmu ini menerangkan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-14, yaitu ilmu tanasub ayat Al-Quran. Ilmu ini menerangkan persesuaian dan keselasian antara suatu ayat dan ayat di depannya dan yang di belakangnya. Yang ke-15, yaitu ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu yang menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah Tuhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ke-15, yaitu ilmu amsal Al-Quran. Ilmu yang menerangkan maksud perumpamaan-perumpamaan Al-Quran yang dikemukakan Al-Quran. Yang ke-16, yaitu ilmu jidal Al-Quran. Ilmu ini ilmu yang bahas bentuk-bentuk dan cara-cara debat dan bantahan Al-Quran yang dihadapkan kepada kaum musyrik yang tidak mau menerima kebenaran dari Tuhan. Adapun poin yang terakhir, yakni nomor 17, yaitu ilmu adab tilawah Al-Quran. Ilmu ini yaitu ilmu yang memaparkan tata cara kesopanan yang harus diikuti ketika membaca Al-Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Menurut Rosyon Anwar, sejarah perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase sebelum kodifikasi dan yang kedua yaitu fase kodifikasi. Pada fase pertama atau fase sebelum kodifikasi, para sahabat menerima pengajaran Al-Quran saat Nabi masih hidup dan belum ada kebutuhan untuk menulis buku tentang ilmu Al-Quran. Ada beberapa alasan mengapa para sahabat sepeninggalan Nabi tidak menulis apa yang mereka terima dari Nabi yang berkenaan dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu para sahabat atau sebagian umumnya orang-orang Arab ketika itu memiliki daya hafal yang sangat kuat dan mereka mampu mengungkapkannya kembali ketika dibutuhkan. Alasan yang kedua yaitu sebagian besar sahabat Nabi adalah orang-orang yang buta aksara. Yang ketiga, alat tulis menulis ketika itu tidak mudah didapatkan. Dan yang terakhir atau yang paling penting adalah bahwa Rasulullah sendiri melarang sahabatnya menulis sesuatu yang bukan Al-Quran. Larangan ini timbul karena kekhawatiran akan tercampurnya Al-Quran dengan hal-hal yang bukan Al-Quran. Fase yang selanjutnya atau fase yang kedua yaitu fase kodifikasi.
pada fase sebelum kodifikasi, satu-satunya yang sudah dikodifikasikan saat itu hanyalah Al-Quran. Fenomena itu harus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk menulis ilmu nahwu. Perintah Ali ini pun yang membuka gerbang modifikasian ilmu agama dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Pengodifikasian itu semakin marak ketika Islam berada di tengah pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada periode-periode awal pemerintahannya. Poin E. Urgensi dan kegunaan mempelajari ulumul Quran. Yang pertama, yaitu untuk memahami kandungan kalamullah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, dengan mempelajari ulumul Quran, seseorang diharapkan dapat memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan Al-Quran dan mempertahankan kesucian dan kebenaran Al-Quran. Tak urgensi dalam mempelajari ulumul Quran, yaitu pemahaman yang baik terhadap ilmu ini merupakan neraca yang sangat akurat dan dapat dipergunakan oleh mufasir dalam memahami Al-Quran dan mencegahnya secara umum untuk melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam tafsir Al-Quran. Nah, kemudian ulumul Al-Quran sangat erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Seseorang akan mungkin dapat menafsirkan Al-Quran dengan benar tanpa mempelajari ulumul Quran. Sama halnya dengan posisi dan urgensi ilmu nahwu bagi orang yang mempelajari bahasa Arab agar terhindar dari kesalahan berbahasa, baik lisan maupun dalam konteks tulisan. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.